Assalamualaikum sahabat solehah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak sehat ya dan tetap semangat. Nah sahabat solehah, kita masih tetap belajar di rumah nih. Tapi meskipun belajar di rumah, tetap semangat ya. Nah untuk kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah saya solehah, waktu kemarin kita sudah belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apa itu ya narasumber? Ingat-ingat lagi kemarin sama Ustazah sudah dijelaskan. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Nah, di sini kita masih belajar tentang wawancara ya. Pada pembelajaran 3, subtema 3. Maksudnya subtema 3, tema 2. Nah, menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Boleh soal-soal dibuka bukunya halaman 157. Nah, kamu telah mengetahui bahwa wawancara dilakukan untuk mengetahui suatu hal dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Tema, kemarin kalian bertanya apa itu tema? Nah, Ustazah jelaskan sekarang. Tema adalah, boleh dibuka halaman 158. Tema adalah pokok bahasa dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya. Ingat, kalau bertanya itu harus menggunakan kata tanya. Kata tanyanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata tanya. Nah, di sini ada kata apa. Apa itu digunakan untuk apa? Apa itu digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. Misalnya kayak kemarin, hal apa, misalnya apa yang Bapak jual, misalnya seperti itu ya. Kemudian di sini ada kata tanya di mana. Biasanya menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Misalnya Bapak biasanya berjualannya di mana? Gitu, misalnya seperti itu ya. Atau kapan menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Misalnya Bapak jualan baksonya kapan aja, misalnya sejak kapan, boleh seperti itu. Kemudian ada siapa. Siapa itu menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Biasanya misalnya nanyakan orangnya gimana nih. Misalnya Bapak biasanya siapa aja yang berjualan atau siapa aja yang membeli jualan Bapak ini, gitu, seperti itu ya. Kemudian mengapa itu menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Misalnya Bapak mengapa berjualan bakso, misalnya seperti itu. Kemudian ada bagaimana itu menanyakan keadaan atau misalnya seperti ini. Bapak bagaimana cara membuat bakso supaya enak misalnya, atau supaya tidak cepat basi. Nah seperti itu ya soal-soalnya. Itu adalah kata tanya pada saat kita mau wawancara. Nah kemudian setelah melakukan wawancara, hasil wawancara ditulis dengan kosakata yang baku dan kalimat efektif. Nah seperti itu ya soal solehah. Nanti soal solehah boleh di rumah latihan membuat wawancaranya sama siapa aja, terserah kakak ya, terserah Ananda solehah, boleh mencoba. Nah sekarang kita beralih lagi ke pelajaran matematika. Boleh dibuka halaman 159. Nah, di sini kita akan belajar tentang menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kemarin kita sudah belajar garis bilangan ya. Garis bilangan itu jika semakin ke kanan letaknya maka akan semakin besar. Semakin ke kanan letak garis bilangannya maka jumlahnya akan semakin besar. Kemudian kalau semakin ke kiri berarti akan semakin kecil. Nah, kamu sudah mempelajari cara menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kemarin sudah ya soal-soalnya. Penjumlahan hitung dengan cara membuat 2 tanda panah.
di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Perhatikan contohnya. Misalnya di sini ada tentukan hasil dari 9 ditambah 5 dengan garis bilangan. Nah, kemarin sudah ya. Dari 0 ditarik ke angka 9, kemudian ditambah 5, berarti loncat 5 kali dari angka 9-nya. 1, 2, 3, 4, 5, berada di angka 14. Berarti 9 ditambah 5 sama dengan 14. Itu adalah cara untuk mempermudah Ananda. Kemudian di sini saya akan berikan satu contoh ya, soleh-soleha. Nah, ini contoh ya, misalnya 4 ditambah 5. Maka kita dari angka 4-nya dulu, dari angka 0 ya, ditarik. Dari angka 0 itu 0 ditarik ke angka 4. Nah, seperti ini. Nih, 4. Nah, 4 ditambah berapa? 5. Berarti dari angka 4 ini kita maju 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Berhentinya di mana? Di angka 9. Tarik lagi. Set. Nah, berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Seperti itu soleha. Nah, nanti soleha akan mengerjakan tugas ya. Nanti Ustazah akan kasih tahu, akan di-share mana saja yang harus dikerjakan oleh soleha. Nah, kemudian tadi kita sudah belajar matematika ya. Kita berlanjut ke halaman 160. Itu SBDP. Kemarin kita sudah belajar tentang motif hias pada batik ya. Ada batik tulis lasem dan ada batik kawung. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Boleh Ananda ikut membaca juga ya. Bentuk motif hias ada pada karya seni berupa kain, guci, piring, lemari, atau rumah adat. Jenis motif hias ada 2, yaitu motif hias geometris dan motif hias non-geometris. Motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif yang menarik. Jadi motifnya itu berulang-ulang seperti ini. Daun bentuknya sama seperti itu. Ya, itu adalah motif geometris. Nah, motif tersebut biasanya terdapat pada karya seni batik kawung. Batik kawung berasal dari daerah Yogyakarta. Pada batik kawung terdapat unsur garis lengkung dan bentuknya beraturan. Nih ada garis lengkungnya nih, melengkung, dan bentuknya beraturan. Motif hias non-geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Berarti kemarin motif batik tulis lasem itu termasuk motif hias non-geometris. Motif hias berbentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran. Contoh motif hias bentuk tumbuhan yaitu batik buketan dari Pekalongan seperti ini. Batik buketan Pekalongan. Nah, di sini kalau Ananda menemukan misalnya ada motif hias batik bunga atau tumbuhan, berarti itu termasuk motif hias geometris. Kalau yang maksudnya motif hias non geometris. Kalau geometris itu adalah motifnya yang seperti apa? Geometris itu motifnya yang berulang-ulang dan unsurnya ada garis pada dan bidang yang disusun berulang-ulang. Kemudian di sini ada
Lanjut ya. Motif tersebut bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Bagian dari tumbuhan seperti daun dapat menjadi inspirasi pembuatan gambar dekoratif. Contoh gambar dekoratif di samping yang mengandung garis dan bidang di dalamnya untuk memperindah tampilan, dapat ditambah warna-warna yang menarik. Jadi supaya motifnya itu bagus, maka biasanya menggunakan warna-warna yang menarik, yang cerah, biasanya yang bagus supaya batik tersebut jadi indah. Seperti itu ya soleh-soleha. Itu adalah tentang motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Nah, soleh-soleha, tadi kita sudah belajar pembelajaran 3 ya. Kemudian kita lanjut ya pada pembelajaran 4 halaman 161. Nah, dilihat itu PKN, hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Nah, ini kemudian kita sudah belajar ya hak dan kewajiban atau peran orang-orang yang ada di rumah seperti ayah, ibu, dan anak. Nah, sebagai kepala keluarga, ayah berhak untuk disayangi dan dihormati oleh seluruh anggota keluarga di rumah. Ayah memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Nah, jadi ayah itu tugasnya itu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, memenuhi kebutuhan anak, memenuhi kebutuhan ibu seperti makanan, baju, atau minuman, atau apapun itu, atau makan misalnya buku pelajaran. Nah, seperti itu ya. Nah, selain itu ayah juga berhak untuk disayangi dan dihormati oleh anggota keluarga di rumah. Anggota keluarga itu siapa? Mungkin ada adik, ada kakak atau anak, itu ada ibu. Kemudian seorang ibu biasanya mengurus rumah tangga, contohnya memasak dan mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Ayah dan ibu memiliki kewajiban mendidik dan melindungi anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki peran penting dalam keluarga. Selain belajar dengan tekun, seorang anak sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Anak-anak dapat membantu misalnya mencuci piring, membantu ibu mencuci piring, merapikan rumah, atau misalnya kalau ayah sedang libur di rumah bisa misalnya mencabut rumput atau memotong tanaman-tanaman yang sudah rusak misalnya seperti itu, atau membantu menyiram tanaman. Itu juga boleh, anak-anak juga membantu orang tua. Seorang anak juga wajib menghormati kedua orang tuanya. Tidak boleh kita berbicara kasar. Kalau kita pokoknya aku pengen main games misalnya sampai berbicara kasar, nah tidak boleh seperti itu, harus menghormati orang tua. Anak-anak memiliki hak untuk disayangi, dilindungi, dan dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Seperti itu ya soleh-soleha. Nah, kita akan buka lagi halaman 61. Nanti di sini soleh-soleha ada tugas. Nanti soleh-soleha boleh mengerjakan tugasnya ya. Nanti ustazah akan share juga. Seperti itu ya soleh-soleha. Nah, soleh-soleha, cukup sekian ya penjelasan dari ustazah. Mudah-mudahan Anda mengerti penjelasan dari ustazah. Dan semangat ya mengerjakan tugasnya. Terima kasih soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.